بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah, as-shaimin was-shaimat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Khususnya di pagi hari ini kita bisa hadir menunaikan salat subuh secara berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan itu ada di waktu pagi seperti ini. Karena itu ada salah satu riwayat yang menyebutkan salah satu doa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan di pagi-pagi kami ini. Karena itulah karunia amat sangat besar tatkala orang masih mau menyempatkan dirinya untuk hadir ke masjid. Di antara hal yang kemudian membuat subuh seperti ini adalah pahalanya berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Di dalam sholat yang lain, tatkala kita melangkahkan kaki saja sesungguhnya kita sudah mendapatkan sekian banyak pahala. Setiap langkah kaki kanan disebutkan akan menambah pahala kebaikan bagi kita semuanya. Setiap langkah kaki kiri akan menghapus dosa dan kesalahan kita. Lewat berwudu saja dosa-dosa kita sudah berguguran. Sampai tetes terakhir dari air tersebut akan menghapus dosa dan kesalahan kita. Salat 5 waktu juga berfungsi yang sama, menghapus dosa dan kesalahan. As-salawatul khams kafaratun lima bainahunna. Salat-salat yang 5 waktu akan menghapus dosa-dosa yang terjadi di antara salat-salat tersebut. Nah, untuk salat subuh Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa man shallal fajra fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, tentunya di masjid di awal waktu, seolah-olah dia melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam. Seandainya kita mampu sholat ba'dal isya sampai subuh, itulah pahala kehadiran kita untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Padahal kita biasanya sholat tarawih tidak sampai sepanjang malam, tapi Allah takdirkan pahala itu bisa kita peroleh dengan kehadiran kita menunaikan sholat subuh seperti ini. Karena itulah di dalam panggilan azan pun berbeda. Ada panggilan as-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Tentunya yang akan menjawab azan ini orang yang sudah bangun. Tapi kalau orangnya masih tidur, ya mungkin bagi dia tidur lebih baik dari salat. Nah, oleh karena itulah mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan keberkahan di waktu pagi hari seperti ini, agar kebaikan-kebaikan khususnya pada bulan Ramadan ini diberikan berlipat ganda kepada kita. Karena di antara rumus sederhana di dalam bulan suci Ramadan ini adalah kita diminta untuk memperbanyak kebaikan yang sudah sering kita kerjakan. Di hari-hari biasa kita hadir sholat berjamaah misalkan. Di hari-hari biasa kita sudah menunaikan infak dan sedekah misalkan. Di hari-hari biasa kita sudah tilawah dan membaca Al-Quran. Maka selama Ramadan itu juga sesungguhnya yang kita kerjakan, cuma porsinya ditambah. Karena itu disebutkan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik. Ajwadan nas, manusia yang amat sangat dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi akan menjadi lebih baik lagi tatkala Ramadan itu tiba. Tatkala kita hadir seperti ini menunaikan sholat subuh, maka bisa kita tambah amalannya apa? Rutin barangkali sholat 2 rakaat sebelum fajar, yang juga pahalanya luar biasa besar. Yang disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum fajar. Rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukankah kita setiap hari keluar mencari dunia? Apapun profesi dan pekerjaan kita, ujung-ujungnya kita mencari duit. Maka
Mekanismenya adalah agar dunia sejak pagi sudah ada di genggaman kita sesungguhnya. Bagaimana caranya? Sholatlah 2 rakaat sebelum fajar, karena pahalanya amat sangat luar biasa. Lalu kita hadir di dalam majelis ilmu seperti ini, pahalanya juga amat sangat besar. Disebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah. Yaqra'unal Qur'ana wa yatadarasunahu fima bainahum. Lalu kaum yang ada di rumah Allah tersebut baca Quran, lalu saling tadarus, berusaha untuk belajar Quran. Maka kalau itu yang mereka kerjakan, illa nazalat alaihim sakinah, maka akan turunlah ketenangan. Jadi kalau mau nyari ketenangan itu bukan di kafe, bukan di klub-klub, bukan di tempat pelesiran sebetulnya. Nazalat alaihim sakinah itu adalah tatkala kita berada di rumah Allah ini, lalu kemudian mengaji dan mengkaji. Tidak hanya sakinah yang kita dapatkan, wa ghasyyathumur rahmah, diliputi oleh kasih sayang. Betapa banyak saat sekarang ini konflik, betapa banyak saat sekarang ini orang tidak harmonis. Maka rahmat dan kasih sayang Allah itu akan diberikan kepada orang yang rajin dan aktif ke masjid. Karena itu secara khusus Nabi mengatakan ada 7 golongan pada hari kiamat nanti yang tidak ada lagi naungan pada saat itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya gantung, terikat kepada masjid. Ditakdirkan dia berada di luar, maka dia rindu akan suasana masjid. Ditakdirkan dia pergi jauh, tatkala berkumandang adzan, bergetar hatinya, segera dia datang ke masjid. Nah, oleh karena itulah kasih sayang bisa kita peroleh. Kita bisa merapatkan shaf. La tusawwunna sufufa aw la yukhalifanallahu bainal qulub. Seandainya tidak Covid, tentunya kita akan senantiasa merapatkan shaf. Maka kata Nabi, rapatkanlah shaf kalian, maka hati kalian tidak akan terpecah, tidak akan ada khilaf di antara kita. Bagaimana mungkin kita bisa menciptakan persatuan kalau ada orang yang rajin ke masjid dan ada yang tidak rajin ke masjid? Bagaimana akan tumbuh persatuan kalau ada yang sholat dan ada yang tidak sholat? Padahal orang yang hadir ke masjid saja, sementara shafnya tidak rata, itu kata Nabi terancam dengan ikhtilaful qulub. Tidak hanya kemudian kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang, tapi juga hadirnya malaikat di tengah kita. Disebutkan dalam hadis itu bahwa hafat anhumul malaika. Orang yang berada di dalam masjid lalu kemudian menghadiri majelis ilmu dinaungi oleh malaikat. Hafat anhumul malaika. Betapa banyak orang saat sekarang ini bangga kalau dia punya khodam dari jin. Padahal jin itu minal muslimun, dalam surah jin disebutkan. Minal muslimun wa minal qasitun, minas solihuna wa minaduna dzalik. Ada yang jin baik, ada yang soleh, ada yang tidak. Ada yang membangkang, ada yang zalim. Tapi kalau malaikat sudah pasti baik. Nah, bagaimana menghadirkan malaikat di tengah kehidupan kita? Hadirlah majelis ilmu, hadirlah majelis taklim di masjid seperti ini. Dan tidak hanya itu, dzakarahumullahu fiman indah. Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama-nama kita, dibanggakan. Bukan dibanggakan di hadapan pejabat, bukan dibanggakan di hadapan manusia, tapi Allah membanggakan kita semuanya yang hadir dalam majelis ini fiman indah, di sisi orang-orang yang ada di sisinya, yaitu para malaikatnya. Nah, oleh karena itulah mudah-mudahan keistiqomahan itu sangat diperlukan, khususnya pada bulan Ramadan seperti ini, karena pahala yang diberikan amal ibadah apapun yang sangat banyak variasinya, yang sesungguhnya sudah sering kita kerjakan, cuma selama Ramadan ini agar lebih kita banyakkan dan tingkatkan. Al-asyarah bi'athri amsalihah ila sab'ati mi'ati di'fin. Kebaikan itu dikali 10 kata Nabi, sampai 700 kelipatannya. Lalu kemudian Allah berfirman, illa saum, kecuali puasa. As-saumu li, karena puasa kalian itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalas langsung puasa-puasa kalian itu. Nah, oleh karena itulah puasa ini amat sangat besar pahalanya. Kenapa kemudian pahala begitu besar pahalanya? Dikaitkan dengan kesabaran. Orang-orang yang sabar disebutkan oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Sesungguhnya orang-orang yang mampu sabar diberikan pahala atas kesabaran mereka bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Itu bagi orang yang sabar. Nah, karena kita mewujudkan kesabaran itu lewat puasa, maka Allah kemudian juga membalas pahala itu dengan berlipat ganda. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita selalu istiqomah, dan wujud istiqomah dan diberikan keberkahan itu adalah hadir dan rutinnya kita untuk menunaikan sholat subuh seperti ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.